Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Minggu ini kita berjumpa lagi di mata kuliah manajemen mutu. Alhamdulillah ya, kita sudah masuk materi yang ketiga atau di minggu ketiga. Di minggu kemarin atau minggu kedua kemarin kita membicarakan soal pengertian mutu. Jadi teman-teman saya pikir sudah mengerti apa itu mutu, apa itu kualitas. Jadi istilahnya ketika kita sudah menyimak materi yang pertama kemarin, kita berangkatnya titik tolaknya menjadi sama gitu, yang terkait tentang mutu. Jadi ketika misalkan nanti beberapa pertemuan ke depan kita berbicara mutu, itu kita mindset kita, awareness kita tentang mutu, tentang kualitas itu sama. Itu nggih. Nah, minggu ini saya akan melanjutkan tentang pengertian mutu, kemudian nanti saya akan bicara soal dimensi mutu. Sebelum di minggu yang akan datang, kita akan bicara soal hierarki dari mutu tersebut. Teman-teman tentu masih ingat ya, berdasarkan materi yang kemarin, pengertian mutu. Jadi mutu itu atau kualitas itu harus dipahami berdasarkan dua perspektif, dua kacamata atau perspektif. Yang pertama itu dari kacamata perusahaan, kemudian kacamata yang kedua itu dari kacamata konsumen. Yang dari kacamata perusahaan itu ada dua indikator. Yang pertama adalah kesesuaian kualitas, kemudian yang kedua adalah kesesuaian spesifikasi. Dari kacamata konsumen itu juga ada dua indikator. Yang pertama adalah kesesuaian penggunaan atau ekspektasi penggunaan dari sebuah produk yang diharapkan oleh konsumen. Kemudian yang kedua adalah kesesuaian desain. Nah, dari pengertian mutu ini teman-teman, pengertian kualitas ini sebenarnya kita bisa mengambil sebuah hikmah bahwasanya yang namanya kualitas itu yang pertama adalah bahwasanya yang namanya kualitas itu pasti ada indikatornya ya, ada benchmarknya, ada pembandingnya. Kemarin kan misalkan dari kacamata perusahaan tuh ada ketika produk tersebut dikatakan berkualitas ketika dia memenuhi standar kualitas yang ditetapkan perusahaan maupun standar kualitas yang ditetapkan oleh industri. Jadi ada pembandingnya, dan itu pun belum bisa dikatakan kualitas karena kualitas ini harus didefinisikan juga menurut kacamata konsumen. Bagaimana menurut konsumen, kesesuaian penggunaannya seperti apa. Jadi dikatakan kualitas itu harus ada indikatornya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua di sini bahwa ketika tadi saya mengatakan yang pertama bahwa yang namanya kualitas itu ada indikator dan lain sebagainya, tapi teman-teman coba berpikir lebih mendalam bahwasanya sebenarnya berarti yang di sebuah produk tersebut dikatakan berkualitas ketika ada standarnya, gitu, ada standarisasinya. Gitu. Itu ada sebuah produk ya, bahkan hikmahnya mungkin bisa kita terapkan juga pada diri kita sendiri gitu. Kita nggak bisa mengatakan bahwa diri kita itu berkualitas cuma berdasarkan pendapat kita sendiri gitu. Jadi misalkan apakah Mas Fahrul Anam itu berkualitas? Ya, untuk menjawab pertanyaan itu ya apakah Mas Fahrul Anam sesuai standar atau tidak kan begitu. Taruh contoh misalkan apakah nanti teman-teman menjadi sarjana yang berkualitas? Ya jawabannya adalah apakah teman-teman sebagai sarjana itu memenuhi standar atau tidak kan begitu. Taruh contoh misalkan standarisasi yang ada di Indonesia misalkan
seorang mahasiswa lulusan S1 atau bergelar sarjana itu harus berada di level KKNI 6. Jadi kerangka kualifikasi nasional Indonesia ini ada aturannya dan disepakati oleh semua perguruan tinggi bahwa mahasiswa S1 spesifikasinya di dalam industri perguruan tinggi dia harus berada di level KKNI 6, di mana indikator yang salah satu indikatornya adalah dia mampu mengaplikasikan teori yang didapat di dalam sekolah, dapat dalam kelas, dalam kuliah, dalam perguruan tinggi di kehidupan nyata. Dia mampu berpikir logis, kritis dan lain sebagainya. Dia mampu menerapkan teknologi dan lain sebagainya. Dia bisa berbahasa asing dan lain sebagainya. Itu adalah indikator-indikator dari level KKNI 6. Nah, ketika ada indikator-indikator tersebut, itu kan menjadi mudah gitu. Ini contoh ya, ini contoh. Apakah Anda nanti sarjana berkualitas atau tidak ya tinggal dibandingkan dengan indikator-indikator tersebut gitu. Ketika jenengan misalkan, oke, saya sarjana itu, saya sudah sarjana lah, tapi teman-teman ternyata tidak bisa bahasa Inggris gitu. Ya berarti jenengan tidak memenuhi standar gitu. Berarti Anda sarjana yang di bawah standar industri, karena industri perguruan tinggi semua sarjana itu mensyaratkan bahwa dia mampu menguasai minimal satu bahasa asing gitu ya, baik itu Inggris maupun Arab. Nah, yang acap kali diterima umum di dalam dunia kerja, di industri kerja di tempat kita ya bahasa Inggris kan. Nah ini contohnya gitu. Jadi makanya saya sering mewanti-wanti itu ketika bertemu mahasiswa. Jangan sampai teman-teman semuanya, apalagi teman-teman sudah semester 7, jangan sampai ketika jenengan nanti lulus, oke, teman-teman lulus misalkan sudah memenuhi standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi internal, misalnya UIN Raden Mas Said kan juga punya standar. Anda sudah melampaui standar yang ditetapkan oleh UIN Raden Mas Said. Namun demikian, bisa jadi teman-teman semuanya belum bisa melewati atau melampaui standar dari industri perguruan tinggi yang disepakati secara umum di Indonesia. Misalkan mampu menguasai bahasa asing dan lain sebagainya, mampu menggunakan teknologi dan lain sebagainya, itu teman-teman belum mampu untuk itu gitu. Jadi saya khawatir ketika teman-teman lulus nanti akhirnya teman-teman menjadi lulusan, menjadi produk sarjana yang berada di bawah standar, dan ini bahaya menurut saya, karena ya pada akhirnya teman-teman akhirnya akan kalah bersaing gitu. Itu apa namanya, kita bisa mengambil hikmah dari perkuliahan yang pertama kemarin. Oke, kita lanjut ya di pertemuan berikut ini, di pertemuan di minggu kedua minggu ketiga berikut ini, bahwa apa namanya, kita akan bicarakan nanti dimensi kualitas. Nah, dimensi kualitas ini muncul dari mana nanti kita bahas. Teman-teman coba apa namanya perhatikan slide yang saya bagikan, bahwa di situ saya menggambarkan bahwa pengertian kualitas tadi didefinisikan berdasarkan dua kacamata, ada dua perspektif. Jadi sebuah produk baik jasa maupun barang itu nggak bisa dikatakan kualitas ketika dia hanya memenuhi kacamata perusahaan. Jadi dikatakan kualitas ketika dia memenuhi kacamata perusahaan dan kacamata konsumen. Nah, timbul masalah kan, biasanya timbul masalah. Nah, masalahnya apa Pak? Kan gini, dari kacamata konsumen misalkan, dari kacamata konsumen kan ada ekspektasi, ada harapan-harapan dari konsumen tentang produk-produk yang dikeluarkan oleh perusahaan gitu. Harapan penggunaan, harapan desain dan lain sebagainya. Nah, perusahaan kan mesti memenuhi itu semuanya agar produknya bisa berkualitas di mata konsumen. Karena ketika produknya ternyata tidak sesuai dengan harapan konsumen, ya pada akhirnya produknya kan tidak terbeli. Ketika produk terbeli berarti tidak ada income bagi perusahaan. Ketika tidak ada income bagi perusahaan berarti perusahaan tidak ada profit kan begitu. Tidak ada keuntungan. Kalau misalnya perusahaan tidak ada keuntungan sama sekali, terus ngopo? Yuk ngopo gitu. Yang buat gaji karyawan terus apaan begitu. Nah, permasalahannya kan gini, karakteristik konsumen itu kan beda-beda Pak. Perilaku konsumen itu kan beda-beda. Nah, pasti dong bahwa konsumen ini pasti memiliki harapan yang berbeda-beda. Jadi
Tentu misalkan saya, Mas Anam atau Mbak Putri misalkan, itu kan punya karakteristik, punya kepribadian yang berbeda. Tentu ekspektasi atau harapan saya terhadap penggunaan sebuah produk, misalkan produk handphone dan lain sebagainya, tentu berbeda dengan Mas Anam dan Mbak Putri. Nah, dan lebih banyak lagi karena konsumen itu heterogen, berbeda-beda. Nah, terus bagaimana Pak ini untuk bisa memenuhi ekspektasi atau harapan-harapan dari konsumen yang karakteristiknya berbeda-beda? Teman-teman coba kembali ingat di mata kuliah manajemen pemasaran ada submateri yang bicara soal marketing strategi atau strategi pemasaran, di mana di dalam komponen strategi pemasaran itu ada satu komponen yang membicarakan soal segmenting atau segmentasi pasar. Segmentasi pasar ini adalah proses memilah-milah pasar. Nah, makanya perusahaan ini pasti, semua perusahaan itu pasti, karena perusahaan bukan Tuhan yang bisa melayani semua orang dengan karakteristik yang berbeda-beda, makanya kemudian perusahaan pasti akan menetapkan strategi segmentasi pasar. Nah, segmentasi pasar itu bagaimana? Ya, dia akan memilih konsumen yang memiliki, yang ada di dalam satu kelompok karakteristik yang sama gitu. Misalkan secara gender misalkan, ya, dia menyasar konsumen yang laki-laki misalkan. Kemudian secara faktor demografis mereka kemudian menyasar anak laki-laki di rentang usia 17 sampai 25 atau 17 sampai 30 misalkan. Nah, mengapa demikian? Ya karena mereka mendapatkan konsumen dengan satu karakteristik. Ketika mereka mendapatkan konsumen dengan satu karakteristik, ini akan memudahkan mereka itu. Jadi karena harapan dari konsumen akan menjadi lebih seragam, sehingga proses perusahaan untuk menyesuaikan produknya terhadap harapan konsumen menjadi lebih mudah gitu. Jadi makanya saya tuh kadang-kadang ada beberapa mahasiswa saya dulu gitu membuat usaha, kemudian saya tanya itu, konsumenmu yang kamu sasar yang mana itu? Ya semuanya Pak, pokoknya saya jualan ke semua konsumen. Nah ini keliru. Ini kalau orang Jawa bilang kan terlalu gigi mongso gitu. Karena you pasti nggak akan punya banyak atau istilahnya cukup resources, cukup sumber daya untuk melayani semua konsumen yang heterogen. Ya pilah-pilah kemudian sasar. Contoh misalkan Starbucks. Teman-teman tahu kan Starbucks grey coffee yang premium. Mungkin teman-teman mengatakan bahwa Starbucks itu Musa nggak akan kesana lah, yang harganya mahal dan lain sebagainya. Ya itu menurut Anda, dan mungkin saja memang Starbucks tidak menyasar Anda gitu. Karena Starbucks menyasar orang-orang yang gemar minum kopi yang berada di kalangan menengah ke atas gitu. Jadi ya bisa jadi teman-teman bukan segmen pasarnya Starbucks. Jadi ketika dengan berkomentar bahwa Starbucks terlalu mahal dan lain sebagainya, ya itu nggak akan berpengaruh apa-apa gitu. Contoh misalkan ya tas LV misalkan, Louis Vuitton misalkan, yang harganya ada di rentang kisaran 200 sampai 500 juta per satu tasnya itu. Ya Anda berpikir apa sih itu tasnya, nggak akan beli ya. Mungkin pasarnya Louis Vuitton bukan di Anda itu, tapi dia berada di pasar di kalangan menengah ke kalangan atas malah. Kalangan-kalangan yang memiliki pendapatan yang sangat berlebih itu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Dari contoh misalkan ada beberapa produsen atau beberapa pembeli yang mereka memproduksi barang-barang KW gitu, kualitas 1, KW1, KW2 dan lain sebagainya gitu. Mungkin teman-teman yang misalkan anti barang KW, anti barang kualitas tidak ori, misal kualitas pokoknya anti yang KW-KW seperti itu, mungkin Anda berkomentar bahwa apa sih, masuk beli barang KW gitu, beli yang ori dong misalkan kayak gitu. Ya ya mungkin saja
pasarnya produsen barang-barang KW bukan di Anda, tapi ada beberapa pasar yang memang menghendaki barang-barang yang dengan grade kualitas 2, grade kualitas 3 dan lain sebagainya kan kayak gitu. Jadi ya kembali lagi bahwa karakteristik konsumen itu berbeda-beda, makanya produsen itu harus jeli dalam menetapkan segmentasi pasar. Itu ya teman-teman, ini implikasi dari pengertian kualitas itu. Kemudian begini, karena apa? Loh, tapi sulit juga dong Pak ketika kemudian kita mengatakan ada enggak misalkan sulit juga mengatakan definisi dari sebuah barang kualitas kalau misalkan harus berdasarkan karakteristik konsumen yang berbeda-beda, akan menjadi sulit untuk menarik satu kesimpulan untuk mengatakan bahwa produk-produk tersebut berkualitas atau tidak. Nah, makanya di dalam literatur manajemen mutu atau manajemen kualitas itu ada yang namanya dimensi kualitas atau quality dimension. Dimensi kualitas ini dijadikan sebuah indikator umum yang dapat digunakan untuk menilai sebuah produk tersebut berkualitas atau tidak. Teman-teman bisa lihat di dalam slide ini ya. Di dalam slide ini dimensi kualitas ini khusus yang dimensi kualitas yang produk barang itu ada 8 dimensi. Yang pertama adalah performance atau kinerja, kemudian durability atau daya tahan di produk tersebut, daya tahannya seperti apa, kemudian conformance to specification, kesesuaian dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh produk tersebut. Kan produk biasanya kan ada misalkan HP spesifikasinya seperti ini. Nah, ketika kamu beli kemudian ternyata tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan itu, ya berarti tidak berkualitas. Nah, kemudian features atau fitur itu adalah kemampuan dari produk tersebut. Kemudian reliability atau reliabilitas keandalan, jadi kira-kira kehandalan dari produk tersebut seperti apa. Estetika itu adalah keindahan dari produk tersebut. Kemudian serviceability, jadi ketika produk tersebut misalkan terjadi kerusakan di tengah pemakaian dan lain sebagainya, kira-kira barang tersebut bisa bisa diperbaiki kembali atau tidak gitu. Atau bahkan produk penjual atau si penjual menyediakan garansi dari perbaikan tersebut atau tidak. Kemudian adalah persepsi kualitas gitu. Persepsi kualitas itu apa sih? Saya mencontohkannya, sebenarnya di situ ada gambar polo Ralph Lauren, kemudian ada tas Hermes. Jadi kadang-kadang setiap produk itu butuh persepsian terhadap kualitas. Jadi dia harus punya persepsi kualitas yang ditanamkan di dalam benak konsumen itu. Jadi ketika misalkan polo Ralph Lauren ini misalkan dia selalu menanamkan bahwa produknya itu adalah eksklusif, gitu. Kemudian bagus dan daya tahannya juga punya daya tahan yang lama dan lain sebagainya seperti itu. Jadi perlu yang namanya kita perlu menanamkan persepsi kualitas yang baik di benak para konsumen itu. Nah, ini adalah 8 indikator yang bisa teman-teman gunakan untuk mengevaluasi dari beberapa produk barang. Nah, kemudian di slide selanjutnya teman-teman bisa lihat ini adalah dimensi kualitas untuk produk jasa. Yang pertama adalah waktu, kemudian ketepatan waktu. Nah, ketepatan waktu ini lebih pada misalkan ketepatan waktu layanan, misalkan kayak mengisi bensin di pom bensin misalkan. Mereka kan sebenarnya jual layanan juga, tepat enggak dengan pengisiannya misalkan kayak gitu. Atau misalkan di sini saya mencontohkan misalkan kayak JNT dan Si Cepat, dia menjanjikan misalkan 2 hari sampai misalkan. Nah, benar enggak 2 hari sampai paketnya itu? Ini ketepatan waktu. Misalkan di institusi perguruan tinggi, ini kan produk jasa juga, misalkan layanan akademik misalkan. Benar enggak misalkan jenengan mengajukan surat itu 1 hari jadi atau itu benar-benar terrealisasi atau enggak? Nah, kemudian kelengkapan yang ketiga.
Yang berikutnya adalah keramahan dan kesopanan. Nah, ini penting di servis atau layanan itu, memang layanan yang diberikan harus ramah dan sopan. Berikutnya adalah konsistensi. Nah, ini penting, konsistensi. Jadi terkadang itu kan kita melayani satu orang ke orang yang lain itu kan kadang-kadang tergantung mood dan lain sebagainya, tergantung orang yang kita layani menjengkelkan atau tidak. Misalnya di industri perbankan, misalkan customer service itu kan dituntut dia memiliki konsistensi dalam layanan itu. Apapun siapapun orang yang dihadapi, dia dituntut dengan kesopanan yang keramahan dan dengan konsistensi yang sama gitu. Nah, ini memang tantangan di industri jasa. Berikutnya adalah keterjangkauan dan kenyamanan. Ya, wajar ya di dalam jasa itu kenyamanan dan keterjangkauan ini menjadi indikator pentingnya. Berikutnya adalah ketelitian. Kemudian kecepat tanggapan, jadi dia tanggap enggak dalam proses pelayanannya. Nah, berikutnya adalah tangibility. Nah, tangibility ini apa sih? Tangibility kan gini. Produk jasa itu kan nggak kelihatan ya. Jasa itu nggak kelihatan. Makanya dia butuh instrumen agar kelihatan. Taruh contoh misalkan ya di dalam industri perguruan tinggi di kita lah ya, UIN Raden Mas Said ini kan industri perguruan tinggi yang bergerak di sektor jasa pendidikan misalkan. Kan nggak kelihatan ya jasa pendidikan itu nggak kelihatan. Makanya UIN Raden Mas Said mencoba melihatkan layanannya dalam bentuk pembangunan gedung yang megah dan lain sebagainya. Jadi ketika orang melihat UIN Raden Mas Said punya gedung yang megah, nah ini representasi dari layanan mereka yang berkualitas. Anda masuk di industri perbankan misalnya, Anda masuk bank, kenapa bank itu kok rapi, bagus dan lain sebagainya? Yaitu adalah tangibility. Dia mencoba mewujudkan atau memperlihatkan layanannya dalam bentuk yang kelihatan. Misalkan kayak apa ya? Barbershop misalnya. Barbershop itu kan juga layanan ya. Kan sekarang lagi ngetren tuh barbershop yang dengan desain ruangan yang bagus, modern dan ramah sama milenial, punya ada mural-mural di tembok-temboknya itu ya. Sebenarnya itu adalah bentuk dari tangibility dari layanan yang dia berikan. Jadi mungkin hari ini tukang cukur yang hanya atau barbershop yang nggak seperti itu sudah nggak terlalu laku. Kalau zaman dulu itu kan barbershop itu ya cuma rumah biasa, kemudian dia ada kursi, ada kaca, ya sudah itu. Kalau sekarang kan barbershop yang kekinian itu kan punya seperti itu. Nah, oke teman-teman, jadi itu dimensi kualitas yang Anda bisa gunakan untuk indikator dalam menilai sebuah kualitas. Nah, saya meminta teman-teman sebagai tugasnya adalah teman-teman nanti pilih satu merek, kemudian Anda evaluasi merek tersebut berdasarkan dimensi kualitas. Nah, produk yang yang akan saya pilih di sini adalah jasa ya. Jadi nanti Anda pilih produk jasa, satu produk jasa, boleh apa aja, bahkan Anda juga boleh menilai UIN Raden Mas Said atau apalah nanti produk jasanya. Nah, nanti Anda nilai produk jasa tersebut berdasarkan dimensi kualitas yang saya jelaskan tadi, dari ketepatan waktu, kemudian keramahan, kemudian aspek tangibility-nya dan lain sebagainya itu ya. Oke teman-teman, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.